الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مبارزه کن، میفرماید جاهد، نمیفرماید قاتل. قاتل الکفار و المنافقین همیشه لازم نیست، اما جهاد مجموعه کامل تعالیم الهی خدا سعی میکنن دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنن. این برای اونا تهدیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang masalah yang di Facebook lagi ramai. Sebentar-sebentar kan kaum Salafi Wahabi mudah sekali mengucapkan kata-kata Syiah laknatullah gitu ya. Ya. Sebenarnya awal muasal Syiah itu dari mana tuh? Syiah itu artinya pengikut. Syiah dikenal pertama adalah pengikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika terjadi perang Siffin, peperangan di antara para sahabat yang kemudian menjadi baik kembali pada masa Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan berani melepaskan kekhalifahannya ya. Padahal tujuannya disepakati melepaskan kekhalifahan sejenak, diberikan kepada Muawiyah, nanti diberikan lagi, akan tapi ada orang-orang yang tidak mau kembali ke khalifahan itu kepada Sayyidina Hasan, yang akhirnya Sayyidina Hasan diracun. Jadi Syiah artinya itu adalah pengikut yang dimaksud Syiah pertama kali ada pengikut Sayyidina Ali. Kesininya juga ada putra Sayyidina Ali dari istri selain Sayyidah Fatimah, namanya Zaid bin Ali. Itu juga ada pengikutnya, Syiah Zaidiyah disebutnya begitu. Kemudian kesininya Sayyidina Ali punya anak keturunan, ada Sayyidina Hasan, kemudian digantikan oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal di Karbala, diambil oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian untuk kelompok-kelompok Syiah pengikut Husain, Sayyidina Husain, maka mengangkat putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin menjadi khalifah terus. Kesininya disebut Syiah Imamiyah, seperti itu. Nah, propaganda tuduhan Syiah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepada umumnya kaum muslimin ini digunakan oleh kaum Salafi Wahabi, tujuannya supaya mempermudah menebarkan kebencian kepada umat Islam yang awam. Sehingga yang kalau umat Islam yang awam ini sudah paham bahwasannya Syiah ini adalah tumbuhan seperti ini, akidah seperti ini. Nah, ketika itu sudah melekat pada pikiran umat Islam yang awam, maka orang-orang Wahabi tinggal menunjuk kepada siapapun yang ingin dituduh olehnya untuk dijauhi oleh umat dengan tuduhan Syiah. Walaupun yang Ahlus Sunnah, tuh itu Syiah, itu Syiah, itu Syiah, padahal Ahlus Sunnah. Seperti itu. Jadi, tuduhan opini Syiah ini digunakan oleh Salafi Wahabi untuk memproteksi umat supaya hanya menerima akidah Salafi Wahabi saja dan tidak menerima akidah dan ajaran daripada ulama-ulama 4 mazhab. Begitu. Karena pengikut ulama 4 mazhab oleh Salafi Wahabi dituduhnya Syiah. Jangankan pengikutnya yang sekarang, dulu Imam Asy-Syafi'i, sebab beliau mencintai, dikarenakan beliau mencintai Ahlul Bait Rasul, keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul sangat luar biasa, sampai Imam Syafi'i pun dituduh Rafidhah. Apa itu Rafidhah? Rafidhah itu salah satu sempalan Syiah yang sesat. Sampai Imam Syafi'i dituduh Rafidhah. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, jika kecintaanku kepada Ahlul Bait Nabi yang suci disebut oleh kalian dituduh sebagai Rafidhah, maka biarlah aku menjadi Rafidhah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Jadi Imam Syafi'i saja difitnah oleh orang-orang yang mereka pemikirannya Mu'tazilah, dan Wahabi Salafi itu pemikirannya condong kepada Mu'tazilah.
Sifatnya hampir-hampir gini, gampangannya. Umumnya tekstual. Orang-orangnya senantiasa tekstualitas. Kaum tekstual. Jadi tidak memahami konteks dalil istinbat hukum yang mendalam dan luas, ilmu tidak. Hanya cakupan kecil-kecil, cemol. Begitulah Wahabi. Itu Mu'tazilah. Ya. Maka Mu'tazilah ini sudah ada sejak sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu. Termasuk kajian Muhammad bin Abdul Wahhab ini sering mengikuti daripada kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Contoh, menyatakan Allah ada di Arasy, Allah punya tangan, Allah itu tingginya 60 hasta sama seperti Nabi Adam katanya. Ini kan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah ini diadopsilah oleh Wahabi Salafi. Salafi Wahabi sawah. Maka pada dasarnya Salafi Wahabi itu Mu'tazilah. Dan Syiah itu ada berbagai macam. Ada 21. Kemudian dikerucutkan, ya. Berpindah kurun, berganti waktu, berganti masa menjadi 11. Menjadi 11 kelompok besar. Dari 11 kelompok besar saat ini Syiah tinggal menjadi 4, ya. Menjadi 4 kategori. Di antaranya Syiah Imamiyah, kemudian Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ghullat, ada Syiah Rafidhah. Seperti itu. Kalau Syiah Ghullat itu Syiah yang keterlaluan, kelewat batas. Dia mengakui kenabian Ali. Katanya salah Nabi Muhammad jadi nabi itu, katanya begitu, kata Ghullat. Jadi kafir kalau Ghullat itu. Jadi syahadatnya pun tidak mengakui Nabi Muhammad yang jadi nabi, tapi Ali yang jadi nabi kalau Syiah Ghullat. Ya, kalau Rafidhah syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahi biasanya dengan waliyan waliullah, ya, Ali waliullah. Perilakunya bagaimana? Syahadatnya tidak masalah dengan itu, tapi perilaku yang bermasalahnya adalah perilaku yang senantiasa mengkafir-kafirkan sahabat, mengecam sahabat, menghina para sahabat mayoritas. Kata orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, sahabat yang beriman itu tinggal 4 orang saja. Tinggal 4 orang doang katanya. Di antara para sahabat yang beriman tinggal 4 orang doang, selebihnya itu kafir. Ya. Bahkan senantiasa mencerca, mengejek para sahabat, terutama sahabat yang 3 dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Sayyidah Aisyah, istri Rasul. Itu dilaknat. Nah, ini Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah ini yang melaknat sahabat. Nah, kalau Imamiyah tidak melaknat sahabat. Begitu. Zaidiyah juga tidak. Bahkan kalau Zaidiyah, kalau Imamiyah tidak mengamalkan riwayat-riwayat ahli hadis, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hanya digunakan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pembanding saja. Nah, kalau Zaidiyah itu pakai, kalau Zaidiyah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Zaidiyah ini lebih condong hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Zaidiyah itu hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau Zaidiyah. Jadi 4 kelompok besar ini saat ini yang ada. Jadi semuanya disatukan, dikerucutkan dalam 4 kelompok ini. Jadi jangan sampai kita mengeneralisir semuanya. Walaupun kita berbeda dengan mereka, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan mudah membuat opini fitnah.